Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang enzim dan juga anabolisme. Saya, Ririn Kusumardani, akan menjelaskan tentang enzim dan juga tahapan kemosintesis. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya akan membahas tentang pengertian anabolisme, pengertian fotosintesis, dan sistem kloroplas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Wismoharyoto dari kelas 12 MIPA SMA Wajah Samarinda. Saya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dano Putra, saya dari kelompok 1. Saya akan memberikan materi mengenai reaksi gelap pada kesempatan kali ini. Sekian perkenalan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismawati. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu reaksi terang. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi enzim terlebih dahulu. Enzim merupakan senyawa protein yang tersusun dari komponen protein dan katalitik yang berfungsi untuk mempercepat reaksi metabolisme pada tubuh organisme. Contohnya seperti enzim protase yang dapat memecah protein tetapi tidak dapat memecah karbohidrat. Nah, enzim juga memiliki sifat. Sifat yang pertama yaitu enzim sangat sensitif terhadap suhu. Enzim dapat bekerja pada suhu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, sifat yang kedua, enzim sangat sensitif juga terhadap perubahan pH. Enzim dapat bekerja pada pH yang rendah, tapi tidak semua enzim bekerjanya pada pH rendah. Ada beberapa enzim yang bekerja pada pH yang tinggi. Nah, lanjut sifat enzim yang ketiga. Sifat enzim yang ketiga ini yaitu enzim sebagai katalisator. Sebagai katalis, enzim dapat mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa sih? Energi aktivasi yaitu energi minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi terjadinya reaksi kimia tersebut. Nah, selain sifat, enzim juga memiliki struktur. Strukturnya enzim itu berbentuk 3D kompleks. Bentuk secara lengkapnya disebut halenzim. Halenzim itu terdapat 2 komponen. Komponen yang pertama apoenzim, komponen yang kedua yaitu gugus protestik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, pengertian anabolisme. Anabolisme adalah reaksi kimia yang menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Reaksi ini terjadi di dalam tubuh manusia. Proses ini membutuhkan energi dari luar. Energi yang diperlukan dapat berupa energi cahaya atau energi kimia. Selanjutnya, energi tersebut akan digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, di dalam reaksi anabolisme ini, energi yang diperlukan tidak hilang, tetapi tersimpan di dalam ikatan-ikatan kimia senyawa kompleks yang terbentuk. Selanjutnya, tahapan anabolisme. Tahapan anabolisme ini ada 3. Yang pertama, produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Yang kedua, aktivasi senyawa-senyawa tersebut menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP. Yang ketiga, penggabungan prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Selanjutnya, pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan atau energi, yaitu glukosa, yang dilakukan oleh tumbuhan
alga, dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan dari sinar matahari. Hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi hasil dalam fotosintesis. Akibatnya, fotosintesis sangat penting bagi kehidupan di bumi. Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Selanjutnya, struktur kloroplas. Kloroplas sendiri adalah organ pada sel yang hanya terdapat di dalam tumbuhan. Kloroplas berfungsi sebagai berlangsungnya fotosintesis. Kloroplas ini merupakan organel yang memiliki membran ganda. Struktur kloroplas terdiri dari sekitar 12 bagian. Coba perhatikan gambar berikut ini. Sudah terdapat gambar struktur kloroplas. Yang pertama, gambar yang pertama ini menunjukkan membran luar yang berfungsi untuk mengatur keluar juga masuknya pada zat cair dan padat. Yang kedua adalah ruang antar membran, berfungsi sebagai pemisah antara membran luar dan membran dalam. Yang nomor 3 ini membran dalam. Selanjutnya nomor 4 ini adalah stroma. Stroma ini adalah membran bagian dalam yang membungkus cairan kloroplas, berfungsi sebagai tempat berlangsung suatu reaksi gelap. Kemudian nomor 5 ini adalah lumen tilakoid atau di dalam tilakoid. Kemudian selanjutnya nomor 6 adalah membran tilakoid. Membran tilakoid. Selanjutnya nomor 7 adalah granum. Granum ini adalah sekumpulan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk seperti uang logam. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 ini adalah tilakoid yang berfungsi sebagai tempat untuk reaksi terang. Sini. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9 ini adalah pati. Pati ini merupakan hasil dari fotosintesis yang disimpan dalam bentuk amilum atau pati. Kemudian selanjutnya nomor 10. Nomor 10 ini adalah ribosom. Ribosom berfungsi sebagai terjadinya proses sintesis pada sebuah protein. Kemudian nomor 11. Nomor 11 ini DNA plastida. DNA plastida merupakan gen pembawa sifat berfungsi pembelahan sel kloroplas. Kemudian yang terakhir ini adalah plastoglobula yang merupakan senyawa kimiawi yang terkandung pada kloroplas. Sekian dari penjelasan saya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kali ini kita akan membahas tentang proses fotosintesis. Sebelum memasuki proses fotosintesis, apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis sendiri adalah pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Langsung saja kita lanjut ke proses kimianya, skoy. Oke, kita sudah kembali di gambarnya. Proses fotosintesis itu dimulai dari karbon dioksida yang diambil oleh mulut daun pada malam hari. Karbon dioksida itu dihasilkan oleh manusia. Yang kemudian akan diserap oleh klorofil pada daun. Arah panah. Selanjutnya dilanjutkan dengan mengambil air dari dalam tanah menggunakan akar. Sini, dari dalam air menggunakan akar. Nah, air tersebut dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan dengan jaringan silam dan floem. Nah, jaringan silam dan floem itu sendiri itu terletak di bagian batang pohon atau batang tumbuhannya. Fungsinya akan mengantarkan air ke bagian-bagian pohon yang lainnya. Nah, kemudian air tersebut dibawa dengan silam dan floem ya. Ketika cahaya matahari sudah muncul,
klorofil tumbuhan akan menyerap cahaya tersebut sebagai energi utama untuk pembuatan glukosa. Nah, yang nantinya glukosanya ini akan menjadi bahan bakar dasar untuk diolah lagi menjadi zat makanan seperti protein dan lemak bagi tumbuhan. Maksudnya di sinilah glukosa ini akan menjadi bahan untuk misal pohon apel akan menjadi buah apel atau buah-buah yang lainnya seperti mangga dan lain-lain ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Sekiranya mohon maaf, sekiranya salah ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Jika sebelumnya teman saya menjelaskan tentang proses fotosintesis, kali ini saya akan berbagi ilmu yang telah saya pelajari sebelumnya, yaitu reaksi gelap terang. Sebagaimana kita ketahui, tahapan kedua dari proses fotosintesis itu reaksi gelap atau siklus Kelvin-Benson yang terjadi di stroma chloroplas. Di siklus Kelvin inilah CO2 yang berasal dari udara digunakan untuk membentuk gula. Selain itu, untuk membentuk gula ini membutuhkan ATP dan NADPH2 yang berasal dari reaksi terang. Dan tentu untuk reaksi terang ini akan dijelaskan dalam video berikutnya. Jenis gula yang dihasilkan dalam siklus Kelvin ini sebetulnya gula yang memiliki 3 atom karbon, dan untuk menghasilkan satu molekul gula yang memiliki 3 atom karbon ini dibutuhkan 3 CO2. Berarti untuk menghasilkan gula yang memiliki 6 atom karbon diperlukan 6 CO2. Dan 6 CO2 tersebut harus memasuki 6 kali rangkaian siklus Kelvin atau reaksi gelap. Dan di dalam video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan satu molekul gula yang memiliki 3 atom karbon yang berasal dari 3 molekul CO2. Sekali lagi, jadi dalam video proses kali ini kita akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan satu molekul gula yang memiliki 3 atom karbon yang berasal dari 3 molekul CO2. Tahapan yang pertama dalam siklus Kelvin ini disebut dengan fiksasi atau pengikatan 3 CO2 yang memiliki 1 atom karbon oleh 3 RuBB yang masing-masing memiliki 5 atom karbon, sehingga terbentuk 6 molekul 3 fosfogliserat yang masing-masing memiliki 3 atom karbon. Berarti total dalam 6 molekul 3 fosfogliserat terdapat 18 atom karbon. Selanjutnya 6 molekul 3 fosfogliserat ini terjadi penambahan 6 fosfat pada atom karbon nomor 1 yang berasal dari ATP, sehingga terbentuk 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Berarti fosfatnya sekarang bertambah jadi ada 2 ATP yang berubah menjadi ADP dan ATP yang digunakan pada proses ini berasal dari reaksi terang. Kemudian terjadi reduksi pada 6 molekul 1,3 bifosfogliserat akibat bahan hidrogen dan elektron yang berasal dari 6 NDPH yang berasal dari reaksi terang, sehingga terbentuk 6 molekul gliseral 3 fosfat dari 6 molekul gliseraldehida 3 fosfat ini diantaranya keluar untuk membentuk gula. Hasil fotosintesis 1 molekul gliseraldehida 3 fosfat ini memiliki 3 atom karbon, sedangkan sisanya 5 molekul gliserida 3 fosfat akan kembali membentuk 3 molekul RuBB yang memiliki 5 atom karbon. Selanjutnya RuBB ini siap untuk mengikat CO2 kembali. Tahapan ini disebut dengan regenerasi, dan dalam proses regenerasi ini membutuhkan ATP sebanyak 3 ATP yang diubah menjadi 3 ADP. Jadi total energi yang digunakan dari 3 molekul CO2 untuk membentuk satu molekul gula yang memiliki 3 atom karbon sebanyak 9 ATP dan 6 NADPH2. Dan untuk menghasilkan satu molekul gula yang memiliki 6 atom karbon dibutuhkan 6 CO2.
18 ATP, 12 NADPH2. Karena itulah proses atau tahapan yang disebut dengan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi reaksi terang. Nah, reaksi terang ini terjadi pada grana atau juga bisa dibilang tunggal ataupun granum. Nah, di dalam reaksi terang ini membutuhkan dua proses. Yang pertama, fotolisis. Sebelum itu, fotolisis ini kita pecah menjadi dua. Foto ini artinya cahaya dan lisis artinya mecah. Jadi kalau digabung, fotolisis ini bisa pakai cahaya. Dan yang kedua ini ada fotofosforilasi. Proses ini kita mencahainya pakai air atau H2O agar mendapatkan oksigen O2. Energi dari matahari ini diserap ke klorofil yang ada di gerhana atau tilakoid. Nah, tumpukan tilakoid ini dinamakan juga dengan gerhana. Maaf, maksudnya tumpukan tilakoid ini dinamakan sama gerhana, dan energi ini akan diubah menjadi energi kimia seperti 2 proton, 2 elektron, dan oksigen. Nah, oksigen ini untuk kita, dan sedangkan proton ini untuk proses selanjutnya. Proses mengubah ADP ke ATP itu ada dua. Yang pertama siklus dan yang kedua non siklus, dan membutuhkan fotosistem. Fotosistem ini kumpulan-kumpulan pigmen yang menangkap cahaya. Nah, ada dua tips, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, di siklus, maksud saya siklik. Nah, di siklik ini membutuhkan fotosistem 1, sedangkan di non siklik membutuhkan fotosistem 2. Selanjutnya saya akan memberikan gambar agar sedikit mengerti bagaimana itu siklik. Kesimpulannya dari gambar ini bahwa reaksi terang di fotosintesis itu tempatnya di tilakoid atau grana atau tumpukan tilakoid, dan bahannya air, H2O, cahaya, dan klorofil, dan hasil oksigen O2, ATP, dan NADPH. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada nitrifikasi. Nitrifikasi ada dua tahap. Yang pertama nitritasi dan yang kedua nitratasi. Nitritasi adalah perubahan amonia atau amonium berubah menjadi nitrit dan dibantu oleh bakteri yang bernama nitrobakter. Atau bakteri lainnya bernama Lactoderma. Nah, jika sudah menjadi nitrit, harus diubah lagi menjadi nitrat supaya bisa dipakai oleh tumbuhan, misalnya untuk membentuk protein, karbohidrat, dan lain-lain. Proses nitrit menjadi nitrat dibantu oleh bakteri yang bernama Nitrosomonas. Atau bakteri lainnya bernama Nitrosococcus, yang udah dijelaskan di kelas 10. Selanjutnya ada perbedaan fotosintetis dan kemosintetis. Pertama, sumber energinya. Fotosintetis dari cahaya dan kemosintetis dari zat kimia.
Yang kedua, pelakunya yaitu organisme berklorofil dan kemositetis dari organisme tidak berklorofil. Yang ketiga, ada bahan dasarnya fotosintetis yaitu CO2 dan H2O. Sedangkan kemositetis ada glukosa, nitrat, sulfat, dan fosfat. Nah, hasil dari fotosintetis yaitu ada karbohidrat. Sedangkan dari kemositetis ada karbohidrat dan senyawa lain. Tempat berlangsungnya fotosintesis di kloroplas dan sedangkan kemositetis di pigmen semacam klorofil. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.